Hai Ani, aku mau nanya, kuis tadi kamu dapat nilai berapa? Hai Paula, kuis tadi aku dapat nilai 80. Kamu kenapa sedih begitu? Emangnya kamu dapat nilai berapa? Aku dapat nilai rendah banget. Nilai kamu 2 kali lipat lebih tinggi dari nilai aku. Sudahlah Paula, jangan nangis lagi. Lain kali kamu lebih berusaha lagi ya, jangan patah semangat. Kamu pasti bisa Paula. Terima kasih ya Ani. Sama-sama Paula. Hai adik-adik semua, kenalin nama kakak Amaria Mahdalena. Nah, kakak ingin tanya nih, siapa sih dari kalian yang pada saat pembagian kertas ujian suka kepo dengan nilai-nilai temannya? Dan suka membanding-bandingin nilainya dengan nilai temannya? Kalau kakak sih pernah ya, tapi itu kakak jadikan sebagai motivasi buat kakak supaya kakak semangat belajar. Jadi kalian harus juga seperti itu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelum itu, kakak ingin tanya nih dengan kalian. Sudah tahu gak sih apa itu perbandingan sebelum kita membahas ke perbandingan berbalik nilai? Perbandingan dapat dinyatakan ke dalam dua cara, mencari selisih dan mencari hasil bagi. Nah, contohnya seperti apa sih, Kak? Misalkan berat badan Eko adalah 80 kg, sedangkan berat badan Tino adalah 60 kg. Kalau kita mencarinya dengan selisih, maka selisih berat badan Eko dan Tino adalah 20 kg. Nah, kalau kita mencari hasil baginya, maka berat badan Eko dan Tino berturut-turut 80 dan 60. Jika kita sederhanakan, maka kita dapatlah, ya tepat sekali, 4:3. Nah, dalam membandingkan ada syaratnya loh. Yang pertama, samakan satuan. Misalkan berat tepung terigunya Ani adalah 30 kg dan berat tepung terigunya Siti adalah 2 gram. Kalau kita ingin membandingkan, maka kita harus menyamakan satunya terlebih dahulu ya. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi kilogram, maka berat tepung terigunya Siti menjadi 0,002 kg. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi sama-sama gram, maka berat tepung terigunya Ani menjadi 30.000 gram. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu ubah ke bentuk yang paling sederhana. Misalkan, umur ayah adalah 50 tahun, sedangkan umur ibu adalah 40 tahun. Nah, kalau kita ingin membandingkan, kira-kira perbandingannya berapa ya? Kalau teman-teman menjawab perbandingannya adalah 10:8, maka jawaban teman-teman kurang tepat ya. Karena 10:8 masih bisa kita sederhanakan menjadi 5:4. Nah, dari penjelasan kakak tadi, kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan gak ya apa sih perbandingan itu? Jadi, perbandingan adalah proses membandingkan dengan mencari selisih dan hasil bagi nilai dari dua besaran yang sejenis, dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Perbandingan itu memiliki jenis-jenis loh adik-adik, salah satunya perbandingan berbalik nilai. Gimana ya kak perbandingan berbalik nilai itu? Yuk kita bahas. Di sebuah peternakan ada beberapa sapi. Biasanya 50 ekor sapi, persediaan makanannya cukup untuk 18 hari. Tetapi karena sapi berkurang setengah kalinya, yaitu 25 sapi, maka persediaan makanannya bisa cukup 36 hari loh. Nah, gimana adik-adik? Sudah melihat kan? Nah, tadi itu merupakan contoh dari perbandingan berbalik nilai loh. Tadi kan jumlah sapi 50, maka persediaan makanannya cukup untuk 18 hari. Kalau jumlah sapinya berkurang menjadi 25, maka waktu persediaan makanannya akan cukup 36 hari. Berarti kalau jumlah sapinya bertambah, maka waktu persediaan makanannya akan semakin berkurang kan? Kebalikannya, kalau jumlah sapinya berkurang, maka waktu persediaan makanannya akan bertambah. Jika kita kalikan jumlah sapi yaitu 50 sapi dengan waktu persediaan makanannya yaitu 18 hari, maka kita akan memperoleh hasilnya 900. Jika kita kalikan jumlah sapi yaitu 25 sapi dengan waktu persediaan makanannya yaitu 36 hari, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 900. Kalau adik-adik perhatikan, jawabannya sama loh. Nah, jika kita membandingkan jumlah sapi yaitu 50 dan 25, maka kita akan dapat perbandingannya yaitu 2:1 atau 2/1.
Nah, kalau kita bandingkan waktu persediaan makanan yaitu 18 hari dan 36 hari, maka kita akan mendapatkan perbandingannya yaitu 1/2. Kalau adik-adik perhatikan, hasil perbandingan dari jumlah sapi dan waktu persediaan makanan merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian masing-masing. Jadi, 2/1 kebalikan atau inverse dari 1/2. Nah, itulah sebabnya kenapa contoh tadi termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai ya. Jika jumlah sapi dikali 2, maka waktu persediaan makanannya dibagi 1/2. Begitupun sebaliknya. Jadi, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan jika salah satu nilai variabel bertambah, maka nilai variabel lain akan berkurang. Begitupun sebaliknya, jika salah satu nilai variabel berkurang, maka nilai variabel lain akan bertambah. Jika nilai variabel yang satu dikalikan dengan suatu bilangan, maka nilai variabel yang lain dibagi dengan bilangan tersebut. Rumus perbandingan adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada variabel 1 yaitu A dan C, variabel 2 yaitu B dan D. Berarti kalau perbandingan senilai kan dikali silang. Nah, berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita kalikan dengan yang di depannya, atau kita kalikan lurus ya. Maka, kita dapatkan A kali B sama dengan C kali D. Nah, kalau misalkan kita mencari nilai C-nya, maka rumusnya menjadi apa ya? Ya, benar sekali. C sama dengan A kali B per D. Nah, kalau kita mencari nilai D-nya, maka rumusnya seperti apa ya, adik-adik? Ya, benar sekali. Ternyata adik-adik di rumah pintar-pintar ya. Maka rumusnya adalah D sama dengan A kali B per C. Oke adik-adik, seperti itulah penjelasan dari perbandingan berbalik nilai ya. Gimana nih adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham tentang perbandingan berbalik nilai? Oke, supaya adik-adik lebih paham, kakak mau kasih nih contoh pertanyaan beserta pembahasannya juga dong. Jadi, yuk simak pembahasannya. Untuk memanen seluruh hasil kebun sawit, 6 orang pekerja membutuhkan waktu 20 hari. Nah, berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari? Dan berapa lama waktu memanen semua hasil kebun jika banyak pekerja ada 10 orang? Nah, pertanyaan yang pertama yaitu berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari. Jadi, yang pertama-tama yang harus kita tulis yaitu variabelnya. Nah, variabelnya itu ada banyak pekerja dan jumlah hari. Nah, tadi kan banyak pekerja yaitu 6 orang pekerja, di mana waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari untuk memanen semua hasil kebun. Jadi kita bisa tulis jumlah pekerjanya 6 orang dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari. Nah, jika 15 hari, berapa orang pekerja yang dibutuhkan? Nah, karena yang jumlah pekerja tidak diketahui, maka kita bisa simbolkan dengan X. Selanjutnya, kita buat perbandingan. Menjadi 6 per X sama dengan 20 per 15. Kemudian kita kalikan dengan angka di depannya. Ingat ya, kita kalikan dengan angka di depannya. Menjadi 6 kali 20 sama dengan 120. X dikali 15 sama dengan 15X. Nah, kemudian kita pindahkan 15 ke sebelah kiri. Kenapa? Karena kita ingin mencari nilai X-nya. Maka didapatlah 120 dibagi 15 sama dengan X. 120 dibagi 15 hasilnya adalah 8. Maka didapatlah nilai X-nya. Artinya, nilai X atau jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk memanen semua hasil kebun sawit dalam waktu 15 hari adalah 8 orang pekerja. Nah, bagaimana Kak jika banyak pekerjanya adalah 10 orang? Berapakah lama waktu memanen semua hasil kebun sawit? Oke, sama seperti tadi, kita buat variabelnya. Nah, di sini kita buat variabelnya yaitu pekerja dan waktu. Di soal ada 6 pekerja dengan waktu yang dibutuhkan 20 hari. Nah, jika banyak pekerja 10 orang,
berapakah waktu yang dibutuhkan untuk memanen hasil kebun? Nah, karena waktunya belum diketahui, maka kita simbolkan dengan X. Selanjutnya, kita buat perbandingan menjadi 6/10 sama dengan 20 per X. Kemudian kita kalikan dengan angka di depannya. Sama seperti tadi ya, kita kalikan dengan angka di depannya. Maka menjadi 6 dikali 20 sama dengan 120. 10 dikali X sama dengan 10X. Kemudian 10 kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka didapatlah 120 dibagi 10 sama dengan X. Nah, 120 dibagi 10 hasilnya adalah 12. Maka didapatlah nilai X-nya. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk memanen semua hasil kebun jika banyak pekerjanya ada 10 orang adalah 12 hari. Dengan soal yang sama, kita akan menggunakan cara yang berbeda nih, yaitu cara pola. Nah, cara pola ini kita perlu logika kita nih untuk mengerjakannya. Nah, tadi kan sudah ada tabel ya, di situ ada 6 orang pekerja yang membutuhkan 20 hari. Dan yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan jika banyak pekerja ada 10 orang. Nah, kita perhatikan yang sebidang yaitu 20 dan X. Nah, kita dapat polanya adalah X sama dengan pasti ada suatu pecahan, lalu kita kalikan dengan temannya yaitu 20. Nah, pertanyaan kakak, ini harus diisi berapa ya? Nah, logikanya gini nih, jika pekerjaan semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit dong. Benar nggak? Benar ya. Nah, supaya waktunya makin sedikit, maka 20 ini harus kita kalikan berapa? 6/10 atau 10/6? Kita kalikan dengan 6/10 ya. Nah, jika kita kalikan dengan 6/10, maka kita peroleh hasilnya yaitu 12 hari. Pertanyaan ketiga. Pak Kandi merencanakan memperbaiki rumah oleh 28 pekerja dan akan selesai dalam 24 hari. Nah, jika Pak Kandi menginginkan pekerjaan selesai selama 16 hari, kira-kira banyaknya pekerjaan tambahan yang diperlukan sekarang berapa ya? Kita misalkan X adalah jumlah pekerja yang harus dimiliki, maka 28 per X sama dengan 24 per 16. Kemudian kita kalikan dengan angka yang di depannya, menjadi 28 dikali 24 sama dengan X dikali 16. 28 dikali 24 adalah 672 sama dengan 16 kali X sama dengan 16X. Kemudian 16 kita pindahkan ke sebelah kiri, maka menjadi 672 per 16 sama dengan X. Sehingga nilai X-nya kita peroleh yaitu 42. Jadi jumlah pekerja yang harus dimiliki adalah 42 orang. Sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa banyak tambahan pekerja, maka jumlah pekerja yang harus dimiliki yang tadinya 42 orang kita kurangkan dengan jumlah pekerja yang sudah ada tadi yaitu 28. Maka 42 dikurang 28 sama dengan 14 orang pekerja. Sehingga Pak Kandi memerlukan tambahan 14 orang pekerja. Semoga bisa dipahami adik-adik penjelasan dari kakak tadi. Kakak mau ingetin nih sama adik-adik yang di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan ya. Kakak pamit, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!